Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini di dalam ibadah online, mari kita sama-sama siapkan hati dan hidup kita untuk boleh bersama-sama kita menaikkan puji-pujian, untuk boleh kita menikmati ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini, hari yang telah Kau jadikan bagi setiap kami, para jemaat-Mu ya Bapa, untuk boleh kembali Tuhan mengikuti ibadah secara online ini ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, urapan-Mu tidak terbatas ruang dan waktu ya Bapa. Kami percaya melalui ibadah online ini juga Tuhan, Engkau sanggup dan Engkau mampu ya Bapak mengurapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak, sehingga melalui ibadah ini banyak kami yang dikuatkan, banyak kami yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
padamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Ku mau hidup dalam-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau turut kehendak-Mu ya Yesus. Haleluya Bapa. Ku mau puji nama-Mu Tuhan. Ku mau menyenangkan hati-Mu. Ku mau sembah nama-Mu yang kudus. Terpujilah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Engkau mulia Bapa. Engkau Allah yang bertakhta. Engkau Allah yang dahsyat. Glory bagimu. Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, kami mau hidup bagimu. Kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Dan biarlah segala apa yang kami lakukan Tuhan benar-benar hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara siapkan hati dan pikiran kita buat lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Ini kami Tuhan, setiap kami umat-Mu dimanapun berada Tuhan, kami percaya urapan dan lawatan tetap sama dulu sekarang sampai selamanya dimanapun kami berada Tuhan.
Karena itu Tuhan, penuhi dan kuasai setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, melalui urapan-Mu Tuhan, boleh benar-benar sampai pada kami, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi hal yang boleh menyenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita semua patut bersyukur kepada Tuhan kalau kembali kita boleh beribadah kepada-Nya. Sementara kita datang dengan mempersembahkan pujian dan penyembahan, maka berkat-berkat Tuhan juga sedang mengiringi kita semua. Dan hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan akan disampaikan oleh anak saya, Handrianto. Dia adalah pelayan Tuhan di gereja Abalaf di Lipo, Cikarang. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita duduk tenang dan kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikannya. Mari kita melihat kepada firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, dan saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikianlah firman Tuhan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya ayat yang baru kita baca bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh apa? Oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran itu yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan oleh Allah kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, pada saat kita mungkin bertemu dengan seseorang sebagai orang-orang percaya, pada saat kita bertemu mungkin kita menanyakan, mengapa kok Tuhan Yesus kita peringati kematiannya? Apa yang sudah Ia kerjakan sehingga kita orang-orang percaya harus mengingat akan segala perbuatan yang begitu ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada orang yang berkata bahwa Allah mati di kayu salib, Yesus mati di kayu salib karena Allah begitu mengasihi kita. Benar, nggak salah. Tetapi apakah kita tahu mengapa Yesus sampai harus mati di kayu salib? Ada satu alasan yang utama.
Bukan sebuah dorongan, tetapi sebuah tujuan. Kenapa Yesus harus mati bagi setiap kita? Mengapa dia harus menyelamatkan kita, manusia? Dikatakan di ayat tadi bahwa kita itu sesat seperti domba. Jadi bukan hanya bicara, oh karena Yesus mati di kayu salib karena pelanggaran kita. Yesus tertikam karena kejahatan-kejahatan kita. Kitab Yesaya 53 tadi ayat 456 katakan seperti itu. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Tetapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita, apa Bapak Ibu Saudara? Mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh berkata, apa itu dosa? Mengapa Yesus harus mati karena dosa-dosa kita? Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dosa adalah saat kita sesat seperti domba. Dosa adalah saat kita, masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Ada jalan yang Tuhan sudah tunjukkan, yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Tetapi kita ada domba-domba yang sesat jalannya. Kita mengambil jalan kita sendiri. Dan kalau kita mengambil jalan kita sendiri, itu berarti kita tidak mengambil jalan yang Tuhan sudah tunjukkan buat kita. Kita tidak mengambil jalan yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Kita mengambil jalan kita sendiri. Mungkin akan ada orang yang berkata kepada saya, katakan, loh, saya nggak melakukan yang jahat-jahat kok. Saya nggak mencuri, saya nggak merampas, nggak merampok, bahkan saya nggak membunuh orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, dosa itu terjadi saat kita mengambil jalan kita sendiri dan bukannya jalan Allah. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita tahu ceritanya. Kita berkali-kali mendengarnya. Adam dan Hawa memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengambil sebuah keputusan, kau harus keluar. Mengapa Adam dan Hawa harus menanggung? Apakah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu sesuatu yang jahat sekali? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan Adam dan Hawa harus menerima sebuah konsekuensi. Karena apa? Karena Adam dan Hawa mengambil jalannya sendiri dan bukan jalannya Tuhan. Dan hal itu terus berlangsung. Saat Kain dan Habel, kakak beradik yang seharusnya
di dalam menempuh kehidupan keseharian mereka, mereka harus mempunyai sebuah hubungan yang baik. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah satu saudara dibunuh oleh saudara yang lain. Mengapa? Padahal Allah sudah berkata, kalau hatimu marah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi apa? Karena ada orang, ada pribadi yang mengambil jalannya sendiri dan bukan jalannya Tuhan. Maka yang terjadi adalah sebuah kerusakan. Yang terjadi adalah sebuah kejahatan. Dosa masuk dalam kehidupan umat manusia karena umat manusia mengambil jalannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dunia yang ada pada kita adalah dunia yang terus bergerak. Kalau dulu kita berkata, waduh, bagi yang belum menikah, tinggal bersama-sama, itu enggak baik. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Saya toh tidak merugikan orang lain. Saya mengambil keputusan itu bersama-sama. Kami mengambil keputusan itu bersama-sama. Saya tidak mengganggu orang lain. Saya tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, saya melakukannya. Tetapi firman Tuhan adalah firman Tuhan. Kalau engkau mengambil jalanmu sendiri, firman Tuhan katakan engkau sudah melakukan dosa. Dan kepada orang-orang yang seperti inilah, orang-orang yang seperti kita, yang sering kali mengambil jalan kita sendiri, Tuhan Yesus mati buat kita. Tuhan menimpakan segala kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara, mengertikah kita bahwa pada saat kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada apa yang Allah inginkan atas hidup kita, kita sudah berbuat dosa. Dosa bukan hanya bicara soal hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang mengerikan, kejahatan yang begitu rupa. Tapi sekali lagi, saat kita mengambil jalan kita sendiri, Tuhan katakan, kita adalah domba-domba yang sesat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah kita akan baca di Alkitab Perjanjian Baru di Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kita akan lihat. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, kita hidup adil, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin
berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, ada satu tujuan lagi di mana kasih karunia Allah buat setiap kita itu nyata buat kita adalah saat kita, firman Tuhan katakan tadi, rajin berbuat apa? Rajin berbuat baik. Mungkin saudara berkata, loh, saya dulu orang yang tidak percaya kepada Kristus. Saya sudah mengambil keputusan untuk percaya kepadanya, dan saya sekarang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pagi hari ini bahwa hal itu benar, tapi hal itu belum lengkap. Karena apa? Pada saat kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu, firman Tuhan katakan bahwa Ia membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Umat dikatakan adalah orang banyak. Suatu umat yang apa? Kepunyaan Allah sendiri. Jadi tujuan penyelamatan Allah, tujuan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk kita. Tetapi Allah berkata apa? Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Kepunyaannya sendiri. Yang apa Bapak Ibu? Yang rajin berbuat baik. Hari-hari ini kalau kita merasa bahwa waduh, sekarang saya harus berbuat baik. Apakah berbuat baik adalah suatu hal yang memberatkan Bapak Ibu Saudara? Seperti misalnya saat kita hari Sabtu, di akhir pekan, hari Minggu, dan kemudian aduh, besok udah hari Senin lagi. Tetapi Tuhan katakan, engkau harus rajin berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik, tapi engkau harus rajin melakukannya. Tekun melakukannya. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan perbuatan baik, kita rajin berbuat baik, Allah disenangkan. Bapa di sorga disenangkan. Jadi tujuan Allah menyerahkan anaknya yang tunggal, menyerahkan Yesus bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Yes, itu benar. Tetapi yang berikutnya adalah menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat yang rajin berbuat baik. Oleh karena itu, Injil Matius pasal yang kelima ayat 16 katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan saat orang-orang percaya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Terang akan bercahaya di depan mata semua orang yang belum kenal kepada Tuhan saat perbuatan-perbuatannya dikenal oleh orang-orang lain. Saat perbuatan-perbuatannya yang baik dilihat dan dirasakan oleh orang-orang lain. Dan firman Tuhan katakan, dengan demikian engkau memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, mari dua hal ini
kita pegang pagi hari ini. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan kita. Jangan sia-siakan kematian Tuhan di kayu salib. Janganlah kita yang pertama seperti domba yang jalannya sesat. Jalan sendiri. Orang Jawa bilang karepe dhewe, seenak udele. Jangan kita jadi orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, tujuan penebusan Allah bagi kita. Allah ingin membentuk sebuah umat. Umat yang bagaimana? Umat yang rajin berbuat baik. Hari-hari ini kalau kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu bagus sekali. Justru di hari-hari seperti sekarang ini, di mana semua orang sedang mengalami kekhawatiran, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami sebuah kesulitan, karena banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaannya, orang yang kehilangan mata pencahariannya, banyak orang yang menganggur dan tidak punya pendapatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah mengalami kasih Kristus itu sendiri, terpanggil untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara, nilai-nilai gereja kita, gaya hidup saling itu, mari kita hidupkan sungguh-sungguh di saat-saat seperti ini. Tuhan menginginkan kita, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan saya percaya saat kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, saat kita melakukannya dengan rajin, Bapa kita yang di sorga dimuliakan, dan nama Tuhan kembali didengar. Dan orang akan melihat, orang akan mengakui bahwa benar Allah yang disembah oleh kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya saat kita merenungkan firman Tuhan, kita didorong juga untuk kita melakukannya. Dan saya percaya saat kita melakukannya, nama Bapa dimuliakan melalui kehidupan kita. Haleluya. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan agar sebagai orang-orang yang percaya, kita semua tidak hidup seenak diri kita sendiri atau semau diri kita sendiri. Tetapi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya dan seturut dengan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan dan sudah didengar oleh kita semua boleh memberkati kita dan menguatkan kita semua di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Mari saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam diri Putramu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Hari ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur atas segala perlindungan dan penyertaan-Mu atas hidup kami dari hari ke hari. Teristimewa
untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa pertolongan Tuhan selalu ajaib buat kita semua. Bapa, kami datang menghampiri Engkau, dan kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu memberikan kepada kami kekuatan dan pertumbuhan iman, sehingga kami semua bukan menjadi orang-orang yang lemah, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang kuat dan hidup berkemenangan. Bapa, hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami bawa sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Engkau adalah perlindungan bagi kami. Engkau adalah batu karang yang teguh, tempat persembunyian kami dikala kami membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Engkaulah menara yang teguh bagi kami, yang senantiasa memberi petunjuk kepada kami, agar kapal atau perahu kehidupan kami tidak kesasar, tetapi kami boleh sampai ke tempat tujuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah andalan kami semua. Engkaulah tempat kami bergantung, karena tanpa Engkau kami semua pasti akan jatuh. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin Engkau pegang tangan kami kuat-kuat, supaya kami tidak goyah, supaya kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena tangan kami dipegang erat oleh Engkau. Dan kami percaya kalau Engkau yang memegangnya, maka kami tidak bakalan akan jatuh. Oleh sebab itu Tuhan, sertai kami, pimpin kami, dan bimbing kami, sehingga hidup kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa khusus untuk anak Yosefin. Kami bersyukur karena oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu yang besar, maka anak kami Yosefin boleh ada di dalam keadaan tubuh yang semakin baik. Selama 10 hari ini kami bergumul, kami berseru kepada-Mu untuk pertolongan Yosefin yang sedang sakit. Dan Engkau memang Allah kami yang luar biasa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu campur tangan, sehingga saat ini Yosefin lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Kami serahkan hari-hari selanjutnya, karena dia harus menjalani pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut dan pengobatan-pengobatan yang lebih lanjut. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan obat-obat yang tepat, sehingga sakit penyakit yang dideritanya saat ini semakin hari semakin dipulihkan, dan dia boleh pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih setia-Mu yang luar biasa atas hamba-Mu
atas setiap kami orang-orang yang percaya. Kami juga hadapkan kepadamu keluarga-keluarga daripada sidang jemaat-mu. Keluarga Ibu Suryanto di MCG, keluarga besar dari Pak Didik Rudianta, termasuk keluarga Ricci, keluarga Aditya, Ari, dan keluarga Aji, seluruh rumah tangga dari Pak Didik Rudianta. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan kami percaya Engkau menjauhkan dari segala sakit penyakit yang sedang melanda di daerah kami. Kami juga menyerahkan Bapak Rudi Hartono sekeluarga. Kami menyerahkan Bapak Paulus keluarga. Kami serahkan Pak Kustiawan sekeluarga. Kami serahkan juga Pak Yadi sekeluarga. Kami serahkan keluarga Ibu Eti. Kami serahkan keluarga Ibu Sui. Kami serahkan keluarga dari anakmu Max Nataliu. Kami serahkan keluarga dari Saudara Lius. Kami serahkan keluarga dari Pak Roni. Kami juga menyerahkan keluarga daripada Bu Bambang. Kami serahkan keluarga-keluarga yang lain. Tuhan, Engkau tilik mereka. Yang sakit, Tuhan jamah. Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang sedang lemah, kecewa, dan sebagainya. Engkau adalah Allah yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami semua. Dan yang sedang dalam keadaan susah, Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka semua. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan mereka masing-masing, memberkati usaha mereka masing-masing, memberkati keseharian mereka masing-masing, apapun aktivitasnya yang didasari akan kehendak Tuhan atas mereka. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Kami percaya meskipun kami tidak berjumpa muka dengan muka, satu dengan yang lain, dengan waktu yang sudah cukup lama, tetapi di dalam doa kami selalu menjumpai mereka satu persatu. Oleh sebab itu Tuhan, persatukan hati kami selalu di dalam doa, sehingga kami jemaat-Mu di Gereja Permata Hijau adalah keluarga besar kerajaan Allah yang saling kasih mengasihi, saling dukung mendukung, dan saling menjaga kesatuan di dalam keluarga besar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, biarlah berkat Tuhan dicurahkan kepada kami sidang jemaat-Mu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan bersama-sama, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa turun atas keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Diberkati kiranya pekerjaanmu, diberkati kiranya rumah tanggamu, diberkati kiranya usahamu, diberkati segala aktivitas-aktivitas di dalam hidupmu. Kiranya keluar masukmu juga diberkati
oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berkat daripada kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan dan persekutuan dan kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami semua. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sampai kita bertemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan biarlah kita senantiasa banyak berdoa agar hidup kita selalu berkemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa